Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai cara berkembang biak tumbuhan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan manusia, kemudian perkembangbiakan hewan, kali ini akan kita pelajari arti tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana kalian sudah siap belajar? Langsung kita mulai saja ya. Anak-anak, siapa di sini yang di sekitar rumahnya atau yang di halaman rumahnya terdapat banyak sekali tumbuhan? Nah, kalian tahu nggak sih anak-anak, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita bisa bernafas dengan gratis karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Kita juga bisa makan enak, kita bisa menemukan obat-obatan yang alami atau herbal, itu semua dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita harus dan perlu merawat serta melestarikan tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, kalian tahu nggak sih kira-kira bagaimana cara berkembang biak tumbuhan? Tapi sebelum kita bahas caranya, kita ingat-ingat dulu yuk apa itu berkembang biak. Berkembang biak adalah bertambah banyak agar tidak punah atau untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, apa aja nih kira-kira tanaman yang berkembang dengan cara generatif atau dengan cara menanam biji? Tentu saja dengan cara menanam biji berarti tanaman yang memiliki biji, yaitu semangka, jeruk, mangga, pepaya, dan masih banyak lagi. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh perkembangbiakan generatif melalui menanam biji. Ini adalah daur hidup semangka. Daur hidup semangka mula-mula diawali dengan biji. Nah, jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Kalau kita letakkan biji tersebut di tempat yang basah, seperti di tanah contohnya. Tanah yang kita sirami, biji tersebut akan berubah menjadi kecambah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Setelah itu, bibit semangka ini akan tumbuh lagi menjadi berbunga. Setelah berbunga, tumbuhan semangka akan berbuah. Nah, di dalam buah semangka terdapat biji lagi. Begitu anak-anak. Jadi, seperti inilah kira-kira daur hidup semangka yang menggunakan biji. Bisa dipahami ya? Nah, kira-kira ada apa sih di dalam biji? Kenapa biji itu bisa menghasilkan tumbuhan baru? Dalam biji terdapat selimut biji untuk melindungi biji. Kemudian ada kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan dalam biji terdapat embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, disinilah nanti akan menghasilkan tumbuhan baru. Di dalam biji ini ada semacam kehidupan seperti telur ya. Nah, jadi nanti biji inilah yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu, bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu?
Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa menanam biji. Kalau generatif tadi adalah perkembangbiakan dengan menanam biji atau penyerbukan, sementara perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa menanam biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua cara. Yang pertama, secara alami atau tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Kita bahas satu persatu ya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua kan. Yang pertama adalah secara alami dan yang kedua adalah secara buatan. Kita akan bahas ya apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami dan apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Di antaranya ada tunas, geragi, umbi, spora, akar tinggal atau rizoma. Kemudian vegetatif buatan diantaranya ada mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan juga merunduk. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu tentang vegetatif alami terlebih dahulu. Vegetatif alami tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia, makanya disebutnya alami. Nah, yang pertama di sini ada tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan atau calon tumbuhan yang muncul di samping induknya. Calon tumbuhan baru tersebut dapat muncul dari akar yang bisa disebut tunas akar, kemudian bisa muncul dari batang, bisa disebut tunas batang, dan muncul dari daun tanaman yang sudah tua, bisa disebut dengan tunas daun. Nah, apa saja sih tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar? Di antaranya ada pohon cemara, kemudian ada pohon sukun. Dan yang berkembang biak dengan tunas batang itu adalah pohon pisang. Nah, tunas batangnya itu di sini ya, anak-anak, ini adalah tunasnya. Kemudian selanjutnya yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman cocor bebek. Coba kalian perhatikan. Di sekeliling daun sini ada daun lagi. Ini adalah tunas yang bisa menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon diantaranya adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung atau membesar dan tertanam di dalam tanah. Umbi ada 3 macam, yaitu yang pertama ada umbi batang, yang kedua ada umbi lapis, dan yang ketiga ada umbi akar. Kita akan bahas yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang yaitu batang tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya kentang. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis yaitu umbi yang terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan yang tertanam di dalam tanah. Contohnya ada tanaman singkong dan tanaman wortel. Vegetatif alami yang selanjutnya adalah spora. Spora adalah sel pada tumbuhan yang tidak dapat terlihat oleh mata karena bentuknya sangat kecil. Nah, spora ini dapat digunakan untuk berkembang biak
oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut. Di antara tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tanaman paku, jamur, dan juga lumut. Nah, ini anak-anak, ini adalah bentuk spora yang terdapat di belakang daun. Kalau sudah di zoom atau sudah diperbesar, maka bentuknya akan terlihat seperti ini. Ini adalah spora yang terdapat di tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan cara seperti ini adalah tanaman jahe, tanaman kunyit, dan tanaman lengkuas, dan masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, ini tadi adalah kelima vegetatif alami atau kelima cara perkembangbiakan tumbuhan yang tanpa bantuan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas vegetatif buatan. Jenis perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi berarti kita sebagai manusia bisa melakukan sesuatu untuk membuat tanaman ini berkembang biak atau tanaman ini menjadi lebih banyak. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, dengan mencangkok tanaman. Mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dapat dicangkok harus memiliki batang kayu, seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain-lain. Nah, seperti ini anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk mencangkok. Yang pertama tadi kita kupas dulu kulit batang nih. Ini kan batangnya, kita kupas nih kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, kita bungkus dengan tanah. Tambahkan tanah, dibungkus seperti ini. Nanti di tempat yang kita bungkus ini akan tumbuh akar. Nah, akar itulah yang akan menghasilkan tanaman baru. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah tanaman singkong, jeruk purut, dan lain-lain. Selanjutnya, vegetatif buatan yang ketiga adalah dengan cara menyambung atau mengeten. Menyambung atau mengeten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Nih, seperti ini. Ini adalah dua batang tanaman yang sejenis, kemudian ini dibelah, kita sambung batang yang sudah dipotong tadi, diikat, kemudian dari sini nanti akan muncul tanaman baru, akan tumbuh tanaman baru. Seperti itu ya. Vegetatif buatan yang keempat adalah dengan cara okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk bali, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah langkah-langkah kita menempel tanaman. Pertama, ini kita tempelkan adalah tunas baru. Tunas baru ini kita ambil dulu tunasnya, kemudian kita tempelkan pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis dan kita rekatkan seperti ini ya, kita ikat. Nah, nanti dari tunas baru ini akan tumbuh tanaman baru. Seperti itu.
Kita akhiri video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa harus jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.